Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Oke. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang teknik pengolahan, yaitu makanan khas daerah. Nah, jadi di sini kita akan membahas apa saja makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Jadi untuk kelas 11 ini masih yang original ya, Nak. Oke, sebelumnya kita akan melihat indikator pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, sebentar ya. Oke, nah yang pertama indikatornya itu menjelaskan jenis dan karakteristik bahan dan alat pengolahan makanan khas daerah dari nabati dan hewani. Indikator yang kedua, menganalisis macam-macam makanan khas asli daerah dari bahan nabati dan hewani. Yang ketiga, menganalisis kandungan gizi makanan khas asli daerah dari bahan nabati dan hewani. Nah, kita lihat dari pengolahan makanan khas daerah. Apa sih makanan khas daerah itu? Oke, mungkin kalau dilihat makanan khas daerah bayangannya sudah bayangan makanan ya. Udah pada sarapan ini kan? Udah, Mem. Udah, Mem. Oke, jadi kalaupun selera bayangin aja ya. Oke, kita lihat dari pengertian makanan khas daerah ya. Makanan khas daerah itu adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Ingat ya, makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Nah, karakternya bagaimana? Karakternya itu biasanya disesuaikan ataupun mencerminkan karakter masyarakat yang ada di daerah tersebut. Ya, jadi karakter masyarakatnya itu bisa dilihat dari jenis makanan khasnya. Nah, karakteristiknya apa saja? Kita lihat yang pertama, karakteristik masakan dari Jawa Barat. Nah, yang pertama itu banyak menggunakan sayur mayur mentah, ya. Jadi seperti ada karedok. Karedok itu seperti urap ya, tetapi di sini sayurannya mentah, tidak direbus ataupun dikukus. Ya, lebih dominan jenis lalapan ya, sayuran mentahnya. Kemudian itu biasa juga disantap dengan sambal ya. Itu ada gambarnya ya, jenis karedok ya. Kemudian karakteristik berikutnya ada sedikit pedas dan asam ya. Karena di daerah Jawa Barat ini kan daerah pegunungan ya, Bogor. Nah, jadi di sini makanannya sedikit pedas dan asam ya. Kemudian masakan khasnya juga itu punya ciri dominan masakan yang terbuat dari ikan. Ya, jadi selain sayuran mentah, mereka juga membuat makanan yang terbuat dari ikan. Nah, jadi contoh masakan khas dari Jawa Barat itu seperti karedok dan pepes ikan. Banyak juga nanti yang lainnya bisa dicari di internet.
ataupun buku-buku lainnya. Ini hanya contoh kecil. Kemudian karakteristik dari masakan Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini biasanya lebih identik dengan bawang putih. Jadi bumbu dominan mereka adalah bawang putih. Aromanya khas sekali kalau masakan Jawa Tengah, aroma bawang putih. Kemudian banyak ditemukan masakannya bersantan. Ya, jadi setelah banyak menggunakan bumbu bawang putih, dia juga banyak menggunakan santan. Nah, untuk Jawa Tengah itu lebih identik makanannya rasanya manis, ya, daripada rasa yang lain. Jadi masakan khas dari Jawa Tengah itu dominannya manis, ya. Nah, jadi contohnya itu ada gudeg, sate ayam Blora, dan masih banyak yang lainnya. Ya, jadi ciri khas Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu berbeda ya. Kalau Jawa Barat tadi lebih suka pedas dan asam. Kalau dia Jawa Tengah itu lebih cenderung rasa masakannya adalah manis. Nah, kita lihat karakteristik dari masakan Jawa Timur. Kalau masakan Jawa Timur ini lebih banyak menggunakan terasi dan petis ya. Jadi kalau petis itu bagi yang pernah lihat itu warnanya hitam ya. Biasa sering juga digunakan untuk memasak rawon ya. Jadi ciri khas mereka adalah banyak menggunakan terasi dan petis. Yang berikutnya rasanya agak pedas, jadi hampir mirip dengan Jawa Barat. Hanya saja tidak asam, jadi di sini lebih dominan agak pedas. Nah, kemudian masakan banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Nah, contohnya itu adalah rujak cingur. Itu bisa kalian lihat dari gambar rujak cingur. Jadi ada aneka sayurannya, buahnya, itu jadi satu. Oke, kita lihat dari karakteristik makanan khas daerah dari Sumatera. Jadi Sumatera ini hampir mirip semua cirinya, makanya disatukan, tidak dibedakan satu persatu. Nah, yang pertama itu banyak menggunakan bumbu, ya, terutama itu untuk masakan Padang. Sumatera Utara juga banyak menggunakan bumbu. Kalau dari Sumatera Utara itu biasanya seperti arsik, itu banyak menggunakan bumbu. Kemudian masakannya menggunakan banyak cabai hingga rasanya relatif pedas. Ya, untuk semua Sumatera hampir rata. Mulai Aceh sampai dia Bengkulu itu rata-rata banyak menggunakan cabai dan relatif pedas. Yang ketiga, karakteristiknya itu adalah sangat suka masakan yang asam rasanya. Ya, contoh seperti Palembang itu ada empek-empek yang menggunakan asam cuko. Kemudian arsik juga itu agak asam, lebih banyak dominan asam ya, karena menggunakan banyak jenis asam, asam potong, asam cikalang, kincong, dan lain sebagainya. Jadi di Sumatera itu lebih ya banyak menggunakan asam. Yang berikutnya, masakan banyak dimatangkan dengan cara direbus, dibakar, dan digoreng. Contohnya kalau direbus itu seperti makanan khas Sumatera Utara, arsik, ikan arsik, itu dia direbus sampai benar-benar matang. Nah, kalau dia dibakar itu ataupun digoreng itu seperti di Palembang pempek itu digoreng ya, setelah direbus digoreng dan lain sebagainya. Kalau dia dibakar itu banyak seperti di pinggir-pinggir pantai ya, ikan bakar atau sate Padang itu menggunakan cara teknik memasaknya dibakar. Yang berikutnya ada waktu memasaknya relatif lama. Nah, contohnya seperti rendang itu relatif lama untuk masaknya, sekitar 2 jam ya,
atau 2,5 jam. Ya. Begitu juga dengan masakan yang lainnya. Ikan arsik itu biasa memakan waktu sampai 1 jam atau 1,5 jam agar duri ikannya juga benar-benar empuk. Jadi di sini waktu pemasakannya juga sangat lama. Kemudian banyak menggunakan santan yang kental. Nah, contohnya tadi rendang. Kalau dari si Dempuan misalnya ciri khasnya daun ubi tumbuk, itu juga banyak menggunakan santan yang kental. Nah, kemudian masakan dari sayur mayur. Jadi di sini kalau masakan dari sayur mayurnya itu jumlahnya sebenarnya tidak banyak, ya. Kalaupun ada, itu juga tidak bervariasi karena yang paling sering digunakan itu adalah daun singkong, kacang panjang, buncis, nangka muda, pakis, dan lain sebagainya. Nah, seperti contohnya itu ada rendang, kemudian ada arsik, empek-empek, anyang. Kalau mungkin yang sudah pernah makan anyang, itu hampir seperti dengan urap ya, tetapi metode masaknya berbeda. Ya, jadi di sini bahan dasarnya juga kelapa, tetap bahan dasar bumbunya, tetapi cara memasaknya yang berbeda. Ini contoh gambar ya, ini contohnya arsik, bukan urap ya. Jadi hampir mirip. Biasanya kalau anyang itu digunakan dari pakis, toge ataupun ayam ya. Jadi dipadukan dia dengan cita rasa asam pedas. Kita lihat yang berikutnya, karakteristik dari masakan Sulawesi. Nah, kalau Sulawesi ini banyak memanfaatkan ikan dengan rasa asam pedas. Jadi hampir mirip dengan Bandung ya. Nah, contoh makanan khas Sulawesi itu seperti coto Makassar ya. Dan mereka lebih dominan ikan dengan daging ya pada umumnya. Ada juga dengan kaledo, palumara, ufempoi, utakelo, pailu basa, dan lain sebagainya. Jadi di sini masakan Sulawesi itu lebih cenderung tadi dengan menggunakan ikan dan daging ya, dan banyak rasanya adalah asam pedas. Nah, kita lihat dari masakan Bali. Masakan Bali ini banyak menggunakan variasi bumbu ataupun rempah-rempah yang dicampur dengan sayuran segar, daging, dan ikan. Ya, jadi mereka banyak menggunakan daging dan ikan. Nah, yang berikutnya kaya dengan bumbu yang bernama base mangenep. Nah, kalau base mangenep itu artinya harus disajikan dengan bumbu lengkap. Jadi kalau nggak lengkap, mereka tidak mau. Jadi harus lengkap bumbunya. Nah, yang berikutnya ada pada dasarnya itu Bali menggunakan bumbu kuning, namun rasanya pedas. Jadi nasi kuning mereka, ikan masakan kuningnya juga itu cenderung pedas, bukan manis. Beda dengan di Jawa, itu cenderung manis. Nah, contohnya itu seperti ayam betutu, ikan nyat-nyat, plecing kangkung, dan lainnya. Jadi masakan Bali itu lebih utama bumbu dan rasa pedas. Kita lihat dari masakan Kalimantan. Kalau masakan Kalimantan itu rasanya itu biasanya gurih, asam, dan pedas. Jadi hampir mirip dengan Bandung ya, dan Sulawesi tadi asam dan pedas. Banyak menggunakan santan, juga mirip dengan Sumatera. Kemudian cara membuat makanannya itu biasanya melalui proses pengawetan. Ya, mulai dari bakar, pengasapan, oven, dan lain sebagainya. Kemudian banyak menggunakan ikan segar dan daging. Ya, jadi dominan pada masakan mereka menggunakan ikan dan daging. Jadi contohnya itu misalkan soto Banjar, mungkin udah sering ya dengar soto Banjar.
Kemudian ganggang humbut. Ini disebut dengan ganggang humbut. Oh, sorry, ini yang ini. Dengan menggunakan ada rebung, ada labu, itu disebut dengan ganggang humbut. Kemudian ada garang asem. Nah, ini garang asem ini biasanya menggunakan daging ataupun ikan. Nah, kita lihat dari masakan Papua. Masakan Papua ini karakternya lebih banyak menggunakan sagu dan ulat sagu serta ikan laut. Jadi biasanya kalau sagu ini dibuat papeda ya, yang dipasangkan dengan ikan gulai ataupun sambal. Ya, kalau ulat sagu itu biasanya digunakan seperti sate ya. Jadi ada di Papua itu sate ulat sagu. Kemudian mempunyai rasa yang manis dan pedas. Jadi kalau kita makan papeda itu biasanya dipasangkan dengan gulai ikan yang pedas dan manis ya. Jadi ikan bakar Manokwari juga itu terkenal di Papua ya. Jadi masakan Papua lebih cenderung ke sagu karena itu merupakan makanan pokok dari Papua. Nah, kita lihat dari kandungan dan manfaat makanan khas daerah. Nah, pertama kandungan nutrisinya itu banyak mengandung karbohidrat. Nah, kalau karbohidrat itu biasanya lebih banyak menggunakan beras, gandum, dan umbi-umbian. Biasanya contohnya itu ada nasi liwet, nasi jamblang, getuk, nasi kuning, dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini karbohidrat hampir rata ya, kalau di masakan Indonesia itu cenderung banyak karbohidratnya. Karena ya karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi manusia. Nah, kemudian kandungan nutrisi lainnya itu ada protein. Jadi protein ini fungsinya sebagai zat pembangun. Umumnya itu protein terdapat dari hasil hewani seperti daging, ikan, telur, susu, dan hasil nabati seperti kacangan ya, dan hasil olahan lainnya. Nah, contoh makanan khas daerah yang mengandung protein itu seperti telur asin dan ayam betutu, dan masih banyak lain lagi sebenarnya ya yang lainnya. Nah, kemudian ada lemak. Jadi lemak ini merupakan sumber tenaga kedua setelah karbohidrat dan dapat melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Nah, lemak ini bisa dibedakan menjadi dua, ada lemak yang bisa dilihat dan ada lemak yang tidak dapat dilihat. Nah, lemak yang dapat dilihat itu contohnya mentega, margarin, minyak goreng. Jadi sebenarnya mentega dengan margarin beda ya, Nak. Nanti kamu boleh cari perbedaan antara mentega dengan margarin. Nah, lemak yang tidak dapat dilihat itu bisa dilihat dari kacang tanah, lemak kemiri, kuning telur, susu. Nah, itu tidak bisa dilihat lemaknya, tetapi mengandung lemak. Nah, contoh makanan khas daerah itu sendiri yang mengandung banyak lemak itu seperti rendang. Karena dia menggunakan daging, santan, kemiri, dan lain sebagainya. Jadi memang situ lemaknya cukup banyak untuk rendang daging. Bika Ambon juga banyak menggunakan santan, jadi tepung. Jadi di sini banyak mengandung lemak, ya. Karena bahan dasarnya adalah santan kental. Nah, kita lihat dari kandungan nutrisi yang lainnya seperti vitamin. Nah, kalau vitamin itu berfungsi untuk kelancaran metabolisme, menjaga daya tahan dan kekebalan tubuh. Jadi, sumber vitamin dan mineral itu bisa dilihat dari hasil hewani seperti daging, susu, dan telur. Kalau dilihat dari nabati itu sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung vitamin itu contohnya karedok, urap, anyang, pecal, keripik pisang, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dari
jenis-jenis masakan daerah. Ya, ini hanya sedikit ya, kita kasih contoh jenis-jenisnya, dan sebenarnya masih banyak lagi jenis makanan khas daerah. Karena setiap daerah mempunyai makanan khasnya. Nah, kita lihat yang pertama ada yang mungkin sangat familiar itu mie Aceh ya. Dan mungkin sudah pada pernah mengkonsumsi mie Aceh. Nah, mie Aceh ini itu identik rasanya pedas ya. Nah, bahan utamanya itu biasanya digunakan untuk mie tradisional yaitu mie kuning ya atau mie telur. Nah, mie Aceh ini disajikan dengan irisan daging kambing ataupun sapi. Namun bisa juga kadang mie Aceh itu digabungkan dengan aneka seafood seperti kepiting, udang, dan lain-lain. Nah, mie ini biasanya disajikan ya bersama sup kari yang gurih dan pedas. Jadi mie Aceh ini lebih cenderung rasanya pedas dan asam ya. Kalau kita makan dengan menggunakan acarnya. Ya, jadi di sini bisa dipadukan dengan daging dan seafood. Nah, kemudian kita lihat dari kare kameng. Nah, kare kameng udah pernah dengar ya? Belum? Oke, kare kameng, ya ini sebenarnya makanan khas Aceh juga ya. Biasanya ini merupakan makanan paling favorit ya bagi warga Aceh. Biasanya kuahnya itu berwarna kuning pekat ya, hampir coklat ya, dengan potongan daging kambing beserta tulangnya yang dimasak secara bersamaan. Itu aromanya biasanya sangat harum ya, aroma rempah-rempahnya juga sangat terasa. Jadi sangat kaya bumbu. Nah, kare ini itu tidak terdapat bau perengus. Kalau kambing itu biasanya kan baunya khas ya. Tapi untuk kare ini bau perengus kambing itu hilang ya, karena di sini kaya dengan bumbu dan rempah. Jadi kuah kare ini agak keruh ya. Kemudian karena banyaknya menggunakan bumbu dan rempah, sehingga dan lengkap juga dengan sumsum ya, itu dari tulang kambing, maka rasa kare ini sangat gurih dan enak. Dan biasanya itu disajikan dengan nasi hangat dan potongan daging kambing bakar dan cabai rawit. Nah, berikutnya ada lempah kuning. Nah, lempah kuning ini biasanya lebih makanannya itu lebih pedas ya, karena dia dari ikan patin ya, untuk menghilangkan amisnya, maka banyak menggunakan cabai. Jadi lempah kuning ini ya berasal dari Bangka. Nah, prosesnya pemasakannya itu juga menggunakan nenas ya sebagai asam. Kemudian juga sering disebut dengan lempah nanas ya, sebutan lempah kuning juga sering disebut lempah nanas karena nanasnya itu dijadikan sebagai asamnya. Nah, di sini lempah kuning itu mempunyai aroma yang harum dan sedikit rasa asam dikarenakan nanasnya tadi. Nah, biasanya masakan ini mirip dengan asam pedas dari Riau atau pindang di Sumatera Selatan. Jadi ini tapi lebih dominan ini menggunakan ikan patin ataupun ikan tongkol. Jadi biasanya ikan-ikan besar yang digunakan untuk membuat lempah kuning. Nah, kita lihat dari Bika Ambon. Bika Ambon itu walaupun namanya Bika Ambon, tapi dia berasal dan ciri khas dari Sumatera Utara. Ya, jadi awal mulanya ini kenapa dijadikan makanan tradisional khas Sumatera Utara? Ya, karena awal mulanya ini Bika Ambon ini dijual di Sumatera Utara gitu. Nah, kemudian banyak juga sih yang bilang kalau kue Bika Ambon ini merupakan makanan khas dari Ambon gitu. Nah, tetapi ketika kue Bika Ambon ini ya diinspirasikan dari kue khas Melayu
yang dimodifikasi dengan bahan pengembang dan menghasilkan kue yang memiliki rongga dan berbeda dari kue aslinya. Jadi sebenarnya ini merupakan modifikasi dari kue Bika yang ada. Nah, jadi di sini Bika Ambon itu dijual pertama kali di Simpang Jalan Ambon dan di daerah Sekeraya. Jadi kalau di Medan itu ada Jalan Ambon namanya. Di sinilah awal mula namanya Bika Ambon. Jadi sampai saat ini Bika Ambon itu terkenal dengan makanan khas dari Sumatera Utara atau khas Medan. Nah, Bika Ambon ini banyak menggunakan santan kental, ya, tepung terigu, telur, pandan wangi sebagai aroma, ya, dan kuningnya itu biasanya menggunakan kunyit. Ya, jadi memang benar menggunakan bahan-bahan yang alami. Bahkan untuk pewarnanya pun menggunakan kunyit yang dimasak bersamaan dengan santan. Nah, kerak telur. Kerak telur ini dari khas daerah istimewa Jakarta, ya, daerah ibu kota. Jadi di sini makanan khas ini merupakan makanan khas Betawi dan biasanya ditemukan di Pekan Raya Jakarta, atau kalau jalan-jalan ke Monas itu juga ada kerak Jakarta, kerak telur, ya. Nah, jadi di sini berbahan dasar telur, ya, telur ayam ataupun bebek, kemudian beras ketan putih atau disebut dengan, kalau di sini biasa sering dibilang pulut, ya. Kalau yang tidak tahu ketan putih itu pulut, ya. Ebi yang disangrai dan ditambah bawang goreng. Jadi kerak telur ini cara memasaknya adalah digoreng, ya, digoreng dengan minyak yang sedikit. Nanti kita akan bahas tentang teknik pemasakannya. Nah, kemudian diberi bumbu, ya, yang dihaluskan dan diberi kelapa parut yang sudah disangrai. Jadi menggunakan cabai merah sedikit, ya, jahe, kencur, gula pasir dan garam. Nah, jadi di sini cara memasak kerak telur ini ya unik sebenarnya gitu. Jadi dia dimasukkan ke dalam wajan, ya, tanpa menggunakan minyak, tapi ada juga yang menggunakan minyaknya sedikit agar tidak lengket. Oke, jadi hampir seperti dipanggang juga. Nah, kerak telur ini biasanya kalau dia sudah setengah matang, ya, maka wajan tersebut akan dibalik menghadap panas arang dari anglo. Jadi dia masaknya dengan menggunakan arang, ya. Kemudian biasanya permukaannya itu sedikit gosong, ya. Kemudian ditaburi bumbu kerak telur, ya. Jadi udah siap bisa untuk dimakan ketika sudah ditaburi semua bahan yang ada. Oke. Kalau cara memasaknya dia lebih menggunakan anglo, ya, Nak, karena dia pakai arang, ya. Karena untuk menjaga ciri khas aromanya dan rasanya. Jadi tidak menggunakan kompor, ya, tapi anglo yang menggunakan bara arang. Nah, berikutnya ada rujak cingur. Nah, kalau rujak cingur ini khas dari Surabaya, ibu kota dari Jawa Timur. Nah, rujak cingur itu diambil dari kata bahan dasar yang digunakan untuk membuat makanan tersebut, yaitu rujak dan cingur. Jadi cingur itu artinya merupakan, kalau rujak itu kan campuran buah-buahan dan sayuran yang dihidangkan dengan sambal. Nah, kalau cingur itu artinya mulut atau moncong sapi. Nah, jadi berasal dari moncong sapi. Ya, makanya dikatakan rujak cingur, perpaduan antara buah-buahan dan sayuran dan dipadukan dengan moncong sapi. Nah, perpaduan antara buah-buahan dan cingur tadi, ya, itu diolah dan memiliki cita rasa yang khas, ya. Jadi cara membuatnya itu seperti rujak-rujak pada umumnya, hanya saja isinya itu yang berbeda.
Nah, untuk bahan dasar cingurnya itu direbus hingga empuk dan dipotong-potong kecil sehingga tidak nampak ya wujudnya gitu. Karena kalau nampak wujudnya, waduh. Nah, jadi di sini cingur tadi akan dicampur dengan buah dan sayur dan disiram bumbu rujak. Itu yang disebut dengan rujak cingur. Ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kita bisa di forum diskusi, ya. Dan untuk materinya, kamu bisa ambil dari psikologi, ya. Semua sudah saya lampirkan di sana, dan pengerjaan tugasnya juga ada di psikologi. Itu saja untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.